Adapun yang pro integrasi dengan Indonesia itu kalau mereka itu memisahkan diri pasti tidak jadi apa-apa karena terjadi perebutan kekuasaan. Begitu juga sekarang ini sedang diobok-obok untuk Papua Barat, gimana caranya supaya terjadi kerusuhan dan sekarang kerusuhan itu terjadi di seluruh dunia. Terakhir di Filipina. Kemudian jangan lupa di Timor Leste juga sekarang sama sedang demo besar-besaran. Kenapa? Karena kalau Israel itu dipermasalahkan oleh seluruh dunia, 150 negara di dunia ini pro kemerdekaan Palestina. Dan biasanya kalau ada yang mengobok-ngobok Israel, Indonesia itu dulu Timor Timur yang mencuat ke permukaan sampai akhirnya Timor Timur menjadi Timor Leste. Nah sekarang apa yang terjadi? Aceh bergejolak, Papua Barat juga bergejolak karena Indonesia diduga memberi bantuan 2 pesawat terbang ke Gaza pada saat 17 Agustus tahun 2025. Pada saat Indonesia itu sedang memperingati hari kemerdekaan, di mana-mana menggaungkan lagu Indonesia Raya, sementara tentaranya mengirimkan bala bantuan, terutama bantuan untuk kehidupan atau untuk makan sehari-hari ya, sembako. Nah, di samping itu juga Pak Prabowo di gedung PBB sampai 4 kali memukul meja. Karena Pak Prabowo itu kan kalau pidato bersemangat itu berapi-api, tangannya tidak mau diam sampai 14 kali dihitung memukul meja di forum internasional karena merasa kecewa dengan sikap PBB. Dan ternyata Donald Trump memberikan pujian kepada Jenderal Prabowo atas keberaniannya itu. Tetapi di media Indonesia mengatakan bahwa itu sebenarnya satir katanya. Kelihatannya memuji, padahal karena Amerika Serikat itu yang mengeluarkan hak veto setiap kali ada kebijakan di PBB yang mendukung Palestina merdeka, selalu diveto oleh Amerika Serikat. Satu negara memveto, selesai, kelar semua permasalahan, kan begitu. Tapi sekarang Donald Trump memuji-muji pidatonya Jenderal Prabowo. Apakah benar pujiannya itu tulus? Mudah-mudahan ini sarannya yang bagus seperti tadi ya, seperti Ibu Tiwimo mengucapkan hai, Brahma biarkan saja, nggak usah dikasih tahu kalau nggak ada suaranya. Kemudian Oke, tidak ada ya, tidak ada yang memberikan informasi yang lain. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah, mengapa sekarang ini banyak sekali negara yang ingin memisahkan diri karena persaingan untuk prestise. Kalau di Pulau Jawa ini ada negara Sunda, ada negara Jawa, ada negara Madura, ada negara Bali, di kepulauan-kepulauan itu ada negara Aceh dan lain sebagainya. Maka akan muncul presiden-presiden yang sangat banyak dan bergengsi bagi mereka yang jadi presiden, seperti halnya Sanana Gusmo dari Timor Leste, bisa berdiri sebagai perwakilan negara, padahal negara termiskin di dunia. Dan sekarang masyarakatnya juga sedang demo karena ketidakadilan. Tambah-tambah di sana itu menurut informasi yang berkembang, mereka-mereka yang memiliki keturunan Portugis mudah untuk menduduki jabatan. Konon ceritanya seperti itu. Makanya banyak orang yang menyesal terlepas dari Indonesia, terutama mereka-mereka yang dulu menduduki jabatan. Nah sekarang
provokasi yang masuk ke pedalaman Kalimantan, provokasi yang masuk ke pedalaman Aceh, provokasi yang masuk ke pedalaman-pedalaman yang muncul rusuh seperti gejala-gejala RMS juga ingin memisahkan diri di Maluku Selatan, itu karena ada provokasi yang mengatakan begitu indahnya, begitu damainya, begitu nikmatnya setelah merdeka menjadi negara kecil. Apalagi sekarang yang diekspos oleh media-media internasional ketika Sanana Gusmao dari Timor Leste sedang menari-nari, joget-joget, dan kelihatannya warga masyarakat di Timor Leste itu begitu senang kalau ketemu Sanana Gusmao. Sementara di sisi lain masyarakatnya sekarang terbuka, tidak bisa ditutupi ya, karena era keterbukaan publik, era informasi, era media sosial. Setelah masyarakat demo barulah terlihat sekarang. Bukan cuma di Indonesia saja yang demo saat ini, tapi di berbagai negara seluruh dunia, dan ada keseragaman. Salah satu di antaranya bendera One Piece. Ada apa dengan bendera One Piece? Kok di setiap negara yang demo selalu membawa bendera yang sama? Setelah kita tanya kepada ChatGPT, apa kata ChatGPT? Kita dengar bersama-sama ya. Menurut ChatGPT, kenapa ada kemiripan? Apakah itu ada upaya dari salah satu oknum? Nah, mari kita tanya kepada ChatGPT. Mudah-mudahan ChatGPT-nya bisa tidak ada gangguan ya. Kita tanya kepada ChatGPT. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Halo ChatGPT, apa kabar? Halo, aku baik-baik saja, terima kasih. Semoga kamu juga dalam keadaan baik. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Ya, sekarang kita sedang membahas tentang peristiwa yang ada di Dubai dan ditonton oleh peserta atau netizen dari YouTube Waglo sudah 222 orang. Kemudian dari channel Waglo TikTok 100 orang. Barangkali bisa menyapa dulu, silahkan disapa mereka. Wah, keren banget. Halo semuanya para penonton setia dari YouTube Waglo Gubuk Apung dan juga TikTok Waglo. Senang sekali bisa menyapa kalian semua. Semoga obrolannya bermanfaat dan seru ya. Pertanyaan, katanya barusan kan kita sudah mempertontonkan video dari Dubai. Kok di Dubai itu ada prostitusi? Bukankah di sana itu negaranya sangat ketat terhadap hukum, tapi kok ada prostitusi? Bisa dijelaskan? Iya, benar. Dubai memang dikenal punya aturan hukum yang ketat, khususnya soal moral dan perilaku. Namun, tetap saja ada beberapa aktivitas ilegal yang masih terjadi di bawah permukaan, termasuk prostitusi. Kadang-kadang, meski ada penegakan hukum yang ketat, masih ada jaringan yang beroperasi secara tersembunyi. Tapi, tentu saja, pihak berwenang terus berusaha menindak tegas hal tersebut. Nah, ini permasalahannya. Di dalam video yang beredar saat ini, dikemukakan hukum itu ketat, tetapi ada kalanya polisi itu pura-pura nggak tahu kalau di situ itu ada kegiatan aktivitas pijit ilegal, ujung-ujungnya bukan pijit tapi jual diri, dan masih banyak contoh-contoh lain di dalam cerita video tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Memang benar, ada kalanya di beberapa tempat terjadi semacam ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, entah karena adanya korupsi atau faktor lain. Dalam kasus seperti ini, kadang-kadang ada pengabaian atau pembiaran yang terjadi sehingga aktivitas ilegal itu tetap berjalan. Tentu saja ini jadi tantangan bagi otoritas untuk memastikan integritas dan keadilan dalam penegakan hukum. Maaf, bicaranya jangan terlalu keras. Ada yang bertanya nih, ternyata katanya ingin tahu di Dubai yang ada tempat seperti itu di daerah mana saja. Oh baik, aku akan lebih pelan. Memang biasanya tempat-tempat seperti itu cenderung beroperasi di area-area tertentu yang lebih terpencil atau di balik bisnis yang legal. Tapi
Tentu saja ini semua tergantung pada situasi dan pengawasan setempat. Yang jelas penting untuk selalu berhati-hati dan memahami konteks setempat. Ada yang mengatakan katanya Dubai itu sengaja membiarkan seperti itu karena untuk wisata internasional, karena mereka-mereka hartawan dari luar negeri itu katanya datang ke sana itu diantaranya untuk wisata seks. Apa benar? Wah, itu memang sering jadi topik perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa sebagian aktivitas semacam itu memang dibiarkan demi menarik wisatawan internasional, khususnya yang berasal dari kalangan tertentu. Namun, tentu saja pemerintah Dubai juga punya aturan dan upaya untuk menjaga citra dan hukum mereka. Jadi memang ada sisi kompleks di balik itu semua. Di daerah mana saja di Dubai itu yang perlu dihindari kalau ada peristiwa seperti itu, hukumannya kan penjara ya, bahkan sampai hukuman mati kalau ada yang terlihat bahwa di sana ada prostitusi. Bisa bantu? Betul sekali, di Dubai hukumannya bisa sangat berat, mulai dari penjara hingga hukuman mati untuk pelanggaran berat. Biasanya daerah yang lebih rawan atau yang kurang diawasi seperti kawasan tertentu yang dikenal dengan hiburan malam seringkali menjadi perhatian. Jadi penting untuk selalu waspada dan menghindari area-area yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di sana. Tapi Anda tidak merekomendasikan untuk datang ke Dubai melakukan itu kan? Betul, secara umum tentu saja lebih baik menghindari hal-hal yang dapat melanggar hukum dan menjaga diri dengan baik. Dubai memang memiliki aturan yang ketat dan lebih aman untuk fokus pada pengalaman positif dan sesuai aturan selama berada di sana. Jadi lebih baik tetap berhati-hati dan bijak. Kemudian untuk mobil-mobil Lamborghini, kemudian mobil-mobil Ferrari, kok jadi sampah? Tapi mobilnya masih bagus dan orangnya menghilang. Maksudnya apa ya? Itu memang sering jadi berita yang menarik, di mana mobil-mobil mewah seperti Lamborghini atau Ferrari ditemukan terabaikan di berbagai tempat. Seringkali karena pemiliknya yang berasal dari kalangan kaya raya meninggalkan mobil tersebut saat mereka mengalami kesulitan finansial atau bahkan melarikan diri. Jadi mobil-mobil itu kemudian ditinggalkan begitu saja, dan meskipun kondisinya masih bagus, tapi akhirnya menjadi barang yang terabaikan. Fenomena ini memang cukup unik dan menarik perhatian banyak orang. Mereka itu pada kabur karena tidak mampu membayar cicilan mobil semahal itu. Kalau memang tidak mampu, kenapa mereka itu menyicil barang-barang mewah seperti itu ya? Ya, itu memang jadi salah satu paradoks yang sering terjadi. Kadang-kadang orang-orang yang ingin tampil mewah atau menunjukkan status sosialnya akan membeli barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang. Akibatnya, ketika kesulitan ekonomi datang, mereka terpaksa meninggalkan barang-barang tersebut. Ini juga mencerminkan tekanan sosial dan gaya hidup yang seringkali tidak realistis. Seperti kemarin kita sudah membahas kehidupan di Kenya. Ternyata di Kenya itu yang namanya kepala suku bisa memiliki istri lebih dari 50 bahkan sampai 100. Sementara rakyatnya begitu miskin, makanya kalau ingin jadi istri kepala suku harus cantik dan usianya di bawah 20 tahun. Begitu juga untuk di Dubai, prestise memiliki mobil Lamborghini itu seolah-olah dia seperti status kepala suku. Apa benar? Ya, ada kemiripan dalam hal bagaimana status dan prestise bisa memengaruhi perilaku seseorang. Di Kenya, kepala suku dengan banyak istri memang mencerminkan kekayaan dan kekuasaan, sementara di Dubai memiliki mobil mewah seperti Lamborghini juga bisa menjadi simbol status sosial dan prestise. Jadi keduanya memang punya kesamaan dalam hal pencitraan dan pengaruh sosial, meskipun konteksnya berbeda. Kepala suku yang ada di Kenya itu, mereka itu karena memiliki ratusan hewan sapi, kerbau, kambing, domba, biri-biri, dan ketika menikahi wanita tercantik di sukunya itu mendapatkan hadiah ternak seperti itu, di samping mendapatkan makanan yang bergizi setiap hari. Nah, bagaimana kalau di Dubai itu, kalau mereka sudah berpenampilan pakai mobil Lamborghini atau Ferrari, keuntungannya apa bagi mereka?
Kalau di Dubai, memiliki mobil mewah seperti Lamborghini atau Ferrari biasanya memberikan keuntungan dalam hal citra sosial, status, dan jaringan pergaulan. Mobil-mobil mewah itu bisa menarik perhatian, memperkuat kesan sukses, dan bahkan membuka peluang bisnis atau hubungan sosial yang lebih luas. Jadi keuntungannya lebih ke arah pengaruh dan koneksi, bukan hanya sekedar kebutuhan fisik seperti di Kenya. Oh, jadi ingin tampil seolah-olah dia itu merupakan kelompok elit begitu barangkali ya? Iya, betul sekali. Intinya memang untuk menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kelompok elit yang punya akses dan kemampuan lebih. Jadi, mobil mewah itu bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga representasi dari status dan pengaruh di masyarakat. Pantesan di seluruh dunia saat ini termasuk di Indonesia banyak sekali pulau-pulau itu terprovokasi oleh orang luar untuk memisahkan diri. Karena kalau memisahkan diri itu akan bisa menjadi pemimpin, menjadi kepala suku seperti halnya Sanana Gusmo. Sekarang itu kan dielu-elukan bahwa dia adalah orang hebat, sementara dulu kan dia pemberontak. Nah, ini barangkali dilema. Kok di setiap negara seluruh dunia ini sekarang pada ingin mendirikan negara masing-masing, apakah ada hubungannya dengan prestasi atau prestise seperti itu? Memang menarik untuk dilihat karena di banyak tempat keinginan untuk memisahkan diri dan membentuk entitas baru kadang memang didorong oleh ambisi, prestise, atau keinginan untuk berkuasa. Seperti yang terjadi di berbagai wilayah, faktor-faktor seperti budaya, keinginan untuk otonomi, dan juga kesempatan untuk memimpin memang bisa menjadi pendorong kuat. Jadi ada kaitannya dengan prestise dan keinginan untuk mendapatkan pengaruh dan legitimasi yang pada akhirnya membentuk dinamika geopolitik di seluruh dunia. Mengenai informasi berdasarkan jejak digital, pada saat mau jejak pendapat di Timur Timur yang pada akhirnya dimenangkan oleh kelompoknya Sanana Gusmo karena provokasi dari luar negeri, pilih apakah ingin memiliki gedung megah dengan kamar-kamar yang banyak atau memiliki rumah kecil mungil dengan taman tertata rapi dan indah. Begitu provokasi mereka pada saat itu dan akhirnya mereka lebih memilih rumah kecil mungil dengan halaman yang terawat baik. Ya itulah berarti memisahkan diri. Nah, apakah provokasi seperti itu juga terjadi sekarang ini? Ya, benar sekali. Provokasi semacam itu masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, di mana pilihan simbolis seperti itu antara kemewahan yang besar atau kesederhanaan yang nyaman dipakai untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk identitas suatu kelompok. Di era digital sekarang, jejak digital dan narasi yang dibangun bisa sangat cepat menyebar dan ini juga memengaruhi cara pandang masyarakat serta keputusan politik. Jadi provokasi semacam itu memang masih relevan dan terjadi hingga sekarang. Bisa dijelaskan enggak makna di balik kata-kata tadi? Jika Anda bergabung dengan negara Republik Indonesia atau dengan negara Rusia yang begitu besarnya, dianggapnya itu kita itu bisa hidup di kamar mewah. Sementara kalau memisahkan diri menjadi negara kecil itu hidup di rumah kecil, mungil dan indah. Maksudnya gimana, bisa dijelaskan secara rinci? Tentu intinya analogi tersebut menggambarkan pilihan antara bergabung dengan negara yang besar dan luas seperti Indonesia atau Rusia yang menawarkan berbagai sumber daya, kekayaan dan skala yang besar, ibaratnya seperti hidup di dalam kamar mewah yang penuh fasilitas. Di sisi lain, memilih untuk memisahkan diri dan membentuk negara kecil berarti memilih kehidupan yang lebih sederhana tetapi lebih intim dan terkontrol, seperti tinggal di rumah mungil yang indah dan tertata rapi. Jadi pada dasarnya analogi ini mencerminkan pilihan antara skala besar dengan semua kompleksitasnya versus kehidupan yang lebih kecil namun lebih mudah dikendalikan dan lebih fokus pada kualitas. Pilihan ini seringkali bergantung pada nilai-nilai, tujuan, dan preferensi masing-masing kelompok atau individu. Ternyata negara kecil setelah memisahkan diri itu tidak semuanya beruntung. Yang beruntung kan cuma Singapura, begitu memisahkan diri dari Malaysia menjadi pusat perdagangan dunia. Tetapi
Tetapi banyak negara termasuk Timor Leste menjadi negara termiskin dan sekarang untuk jadi anggota PBB saja dipersulit oleh negara-negara lain. Walaupun Indonesia berjuang gimana caranya supaya Timor Leste itu menjadi anggota ASEAN, berhasil sudah, kemudian menjadi anggota PBB, Indonesia selalu bantu, tetapi diganjal oleh negara-negara lain dan akhirnya menjadi negara termiskin di dunia, rakyatnya susah makan dan akhirnya banyak lari ke NTT dan rakyat-rakyat kecil yang dulu terpengaruh memiliki rumah kecil indah mewah itu yang cantik ternyata malah tambah kumuh. Bagaimana menurut pendapat Anda untuk menyadarkan masyarakat yang ada di seluruh dunia agar tetap bersatu membangun negaranya supaya utuh? Memang benar, realitasnya setiap pemisahan diri itu punya tantangan tersendiri. Contohnya Singapura yang berhasil menjadi pusat perdagangan, sementara negara-negara kecil lainnya seperti Timor Leste menghadapi kesulitan ekonomi dan politik yang lebih berat. Untuk membangun kesadaran global, memang dibutuhkan kerjasama yang kuat, solidaritas antar negara, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Penting bagi masyarakat dunia untuk melihat bahwa persatuan dan kolaborasi lebih menguntungkan daripada perpecahan. Pendidikan, diplomasi, dan pertukaran budaya juga sangat penting untuk membangun rasa saling pengertian dan solidaritas. Dengan begitu diharapkan negara-negara bisa tumbuh bersama secara lebih harmonis dan berkelanjutan. Karena waktunya salat maghrib sudah adzan, kita berhenti dulu sampai di sini ya. Baik, tidak masalah. Semoga ibadahnya lancar dan nanti kita bisa lanjut lagi kapanpun kamu siap. Selamat melaksanakan ibadah dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Hadirin sekalian yang ada di rumah, begitulah informasi dari ChatGPT. Saya tadinya ingin membaca dulu pesan-pesan yang ada di sini. Di channel Waglo Gubuk Apung YouTube, kemudian di Waglo TikTok. Seharusnya saya membaca, tapi mohon maaf ya, waktunya untuk salat maghrib, walaupun penontonnya terus meningkat ya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak sempat meresume, tarik saja kesimpulan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Kita salat bersama di masjid kalau bisa bagi orang yang beragama Islam. Bagi yang non-muslim, mohon maaf, mohon pamit, mungkin nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.